Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan chapter 16 mekanisme perpindahan panas. Ada 3 ya. Ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang pertama konduksi. Jadi konduksi itu adalah transfer energi atau perpindahan energi dari partikel yang lebih energetik atau punya energi lebih tinggi ke yang lebih rendah, ke less energetic ones ini akibat interaksi dari antar si partikel itu, partikel-partikel. Kemudian pada gas dan liquid, konduksi itu terjadi akibat kolisi atau tumbukan serta difusi molekul pas mereka bergerak secara acak gitu ya. Sementara itu, kalau di solid atau padatan, konduksi itu terjadi akibat kombinasi getaran molekul dan juga energi transport oleh elektron bebas. Kemudian laju heat conduction itu atau laju perpindahan panas lewat konduksi itu berbanding lurus dengan beda temperatur dan juga luasan heat transfernya. Tapi berbanding terbalik dengan ketebalan si layernya itu. Jadi misalnya kita punya dinding ini ya. Dinding, ini dia T1, ini warnanya T2, kemudian ini adalah luas normalnya ya yang ditembus oleh si perpindahan panasnya itu. Yang beda temperaturnya ini itu dia berbanding lurus ya sama rate of heat conduction. Jadi semakin tinggi temperature difference, semakin tinggi juga ini si A-nya, luasannya ini, maka dia semakin tinggi heat conduction-nya. Sementara kalau semakin tebal ini yang delta X-nya semakin besar, maka akan semakin rendah rate of heat conduction-nya itu. Ini rumusannya Q dot konduksi. Jadi kalau Q aja kan berarti dia kalor ya, jadi joule. Nah kalau ada Q dot kan berarti dia per satuan waktu atau joule per second, atau dia disebut dengan watt. Ya, jadi satuan watt. Nah itu adalah K A T1 min T2 per delta X. K ini adalah konduktivitas termal, kemudian A itu, ini luasannya tadi ya, kemudian ini ya heat transfer area, kemudian T1, T2 yang ini tadi, dan delta X ini si tebalnya. Nah, di sini ada muncul negatif karena kalau misalnya kita kita tuliskan delta T begini kan berarti jadinya T2 min T1 biasanya. Itu hasilnya kan kalau T2 dikurang T1 akan negatif. Jadi supaya kita punya hasilnya itu positif, maka kita ditambahkan di sini minus. Jadi minus Ka delta T per delta X. Tapi kalau kita akan mengurangi, yaitu yang besar kurang yang kecil, ya tanpa minus gitu ya tandanya. Nah ini tadi yang K-nya thermal conductivity atau konduktivitas thermal. Itu adalah ukuran kemampuan material untuk menghantarkan panas. Gitu. Yang tadi negative sign itu memastikan heat transfernya itu adalah ke arah X positif, jadi kan dia dari sini 0, kemudian ke kanan ya, X-nya positif. Itu nilainya juga kuantitinya itu adalah positif juga. Jadi heat transfernya nilainya positif. Kemudian ini gambarnya rate of heat conduction, jadi laju perpindahan panas secara konduksi yang melewati solid itu adalah dia berbanding lurus dengan konduktivitas thermal. Tadi kan dia rumusnya di sini ada K di situ ya. Ada K, nah semakin tinggi K-nya tentunya semakin besar juga Q dot konduksinya. Saya ada perbandingan di sini. Ini sama ya, temperaturnya 30 dan 20 di sana, tebalnya sama-sama 1 meter, kemudian luasannya sama-sama 1 meter persegi. Yang berbeda itu hanya bahannya. Jadi ada yang di A itu copper, yang di B itu silikon. Yang copper punya konduktivitas thermal yaitu 401 watt per meter Kelvin, sedangkan yang silikon 148 watt per meter Kelvin. Nah hasilnya Q dot-nya itu lebih tinggi yang copper, sampai 4010 watt, sedangkan yang silikon itu hanya 1480 watt, seperti itu. Kemudian pada analisis konduksi, perpindahan panas lewat konduksi itu, A menunjukkan area yang tegak lurus dengan arah heat transfer. Jadi heat transfernya yang merah ini, yang ditembus itu kan si ini ya, yang luasan W kali H ini. Ya, si width-nya dikalikan dengan si height. Jadi bukan si L-nya ini ya, bukan si length. Kemudian thermal conductivity atau K yang tinggi itu menunjukkan bahwa suatu material atau bahan itu adalah suatu penghantar panas yang baik atau konduktor yang baik, sedangkan
Kalau nilainya rendah berarti itu jelek ya sebagai konduktor atau kita sebut dengan insulator. Ini gambarnya itu adalah suatu setup eksperimental untuk menentukan nilai-nilai K dari suatu material seperti itu. Ini tabulasi dari thermal conductivities material pada temperatur ruangan. Jadi ada macam-macam material di sini. Misal diamond sangat tinggi nih ya, K-nya itu mencapai 2300 watt per meter Kelvin. Nah, kita lihat ada yang lebih rendah, misalnya kayu nih, kayu oak ini. Oak itu dia 0,17. Kemudian ada yang lebih rendah lagi, fiberglass itu hanya 0,043 watt per meter Kelvin. Udara lebih rendah lagi gitu ya. Oke, ini juga masih sama, cuman dia bentuk grafik seperti ini. Ini di cluster gitu ya. Jadi cluster gas, cluster insulator, liquid, non-metallic solid, kemudian alloy atau campuran logam, kemudian logam yang murni, dan paling tinggi itu adalah kristal non-logam. Jadi secara cluster itu tinggi seperti ini. Jadi kelihatan ya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Tapi di dalamnya itu nilainya bisa beragam juga. Jadi misalnya kita punya di sini non metallic solid itu rubber itu kalau kita bandingkan sama merkuri, walaupun secara grupnya itu lebih tinggi, dia masih lebih rendah ya si rubber dibandingkan merkuri. Coba kita lihat di tabel tadi. Jadi misalnya rubber ini soft rubber 0,13, merkuri 8,54 gitu ya. Jadi bukan berarti kalau liquid berarti pasti dia lebih rendah daripada non metallic solid gitu. Jadi tergantung juga materialnya sendiri gitu ya. Kemudian ini pure kristal atau kristal murni dan juga metal murni itu adalah mempunyai thermal conductivity yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya gas dan juga insulating material itu rendah, itu yang seperti tadi ditunjukkan di cluster ini. Yang kita lihat ini gas, insulator kan di paling bawah ya. Kemudian ini untuk gambaran yang di awal tadi sebenarnya ya, mekanisme heat conduction pada berbagai atau pada fase-fase yang berbeda. Jadi kalau gas dan liquid tadi kan disebutkan itu dia adalah karena tumbukan dan juga difusi molekular ya, sama ya. Sedangkan kalau pada padatan itu adalah akibat getaran lattice dan juga aliran dari elektron bebas. Kemudian ini membandingkan yang pure metal sama alloy. Jadi kalau misalnya alloy itu penyusunnya apa, nah kita bandingkan konduktivitasnya alloy sama si penyusun-penyusunnya itu dia akan lebih rendah. Misalnya kita punya di sini copper itu 401 watt per meter Kelvin ya pada 300 Kelvin. Nikel 91. Nah, kalau kita buat jadi paduan konstantan ini 55% copper dan 45% nikel, dia K-nya hanya 23 watt per meter Kelvin. Contoh lain misalnya copper dan aluminium. Aluminium ini 237. Jadi kalau copper sudah ya. Nah, ini kalau kita campurkan komersial bronze itu dia 90% copper dan 10% aluminium, itu nilainya turun jauh menjadi 52 saja. Jadi lebih tinggi yang pure metal ya dibandingkan dengan yang alloy. Kemudian ini adalah variasi konduktivitas thermal dari berbagai padatan, cairan dan juga gas dengan temperatur. Jadi di sini X-nya temperatur dan Kelvin dan Y-nya ini konduktivitas thermal ini watt per meter Kelvin. Yang kontinu ini garisnya kontinus ini itu solid. Ini garis-garisnya aluminium, ada iron dan seterusnya. Liquid yang putus-putus biru, ya, ada air, ada karbon tetrachloride, kemudian ada gas yang putus-putusnya lebih pendek ini ya, ada udara, argon, helium dan yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini trennya agak berbeda ya. Jadi kalau misalnya padatan itu semakin tinggi temperaturnya dia ada penurunan ya, kecuali ini ya, kecuali si clear fused quartz ini dia ada peningkatan. Kemudian kalau yang gas itu dia semakin tinggi dia malah semakin naik ya semuanya nih. Semakin naik konduktivitas thermalnya. Nah, lain lagi kalau liquid misalnya air ini dia ada peningkatan dulu habis itu udah penurunan. Nah, seperti itu.
Kemudian ini kalau bentuk tabel ini yang dibandingkan koper sama aluminium saja ya. Jadi kalau misalnya pada 100 Kelvin itu K-nya 482 dan 302 nih masing-masing si koper dan aluminium. Waktu kita naik misalnya 400 nih, 400 Kelvin, dia turun, dia menjadi 393 untuk yang si koper dan 240 saja untuk yang aluminium. Jadi dia terpengaruh atau dipengaruhi oleh si temperatur juga. Oke, berikutnya kita mengenal ini thermal diffusivity. Ya, kalau thermal diffusivity itu kita simbolkan dengan alpha. Nah, satuannya meter kuadrat per sekon. Itu merepresentasikan seberapa cepat panas berdifusi melewati si material. Dia adalah rasio antara heat conduction dan heat storage. Heat conduction dari K tadi, konduktivitas thermal, dan heat storage-nya itu dari rho Cp. Cp-nya itu adalah specific heat, jadi heat capacity per unit massa. Kemudian rho-nya itu density ya. Density. Kalau kita kalikan rho Cp jadi heat capacity. Heat capacity per unit volume, jadi pakai per meter kubik seperti itu. Kemudian material yang mempunyai thermal conductivity yang tinggi, ini kalau ini tinggi, atau punya heat capacity yang rendah, yang bawahnya rendah, maka akan mempunyai thermal diffusivity yang tinggi ini ya. Jadi dia berbanding lurus dengan K, berbanding terbalik dengan heat storage tadi, rho Cp. Gitu. Nah, kalau misalnya thermal diffusivity-nya rendah, itu artinya apa? Artinya panas itu kebanyakan diserap oleh si material dan sedikit saja yang diteruskan, diantarkan panasnya itu. Ini tabulasi untuk beberapa material di temperatur ruangan. Jadi kalau misalnya silver, ini alfanya 129 kali 10⁻⁶ meter kuadrat per sekon. Lebih rendah lagi misalnya ini ada brick 0,52 kali 10⁻⁶ dan seterusnya. Bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya konveksi. Konveksi ini adalah mode transfer energi antara permukaan padat dan juga liquid atau gas yang bergerak atau fluida yang bergerak gitu ya. Nah, dia involved di situ adalah efek kombinasi antara konduksi dan juga fluid motion atau gerak fluida. Semakin cepat geraknya si fluida, semakin besar juga perpindahan panas secara konveksinya. Nah, kalau tidak ada gerakan, jadi hanya solid sama fluida, itu dia masih masuknya ke konduksi. Jadi bukan berarti kalau misalnya fluida itu berarti udah pasti konveksi gitu ya. Jadi harus bergerak dulu nih si fluidanya. Oke, ini gambarannya heat transfer dari hot surface, permukaan panas, ini ada hot block ya, ke udara lewat konveksi. Udaranya kan ini mengalir nih, airflow. Kita lihat di sini ada velocity gradient dari si udara. Ini tinggi di sini ya, semakin rendah semakin dia mendekati si surface-nya si hot block ini. Ini luasan surface, kemudian ini yang temperatur gradient dari si udara. Ini yang jauh ya, dia jauh dari surface-nya, temperatur infinity atau T infinity, dan tentunya semakin mendekati surface-nya, temperaturnya akan semakin tinggi ya. Jadi ini adalah TS ya, temperatur surface. Konveksi itu ada dua jenis, yaitu konveksi paksa atau forced convection dan konveksi alami atau natural convection atau disebut juga free convection. Jadi kalau misalnya fluida itu dipaksa untuk mengalir melewati suatu permukaan gitu dengan eksternal misalnya peralatan gitu kan, ada fan misalnya atau misalnya cair itu pakai pompa atau misalnya ada angin gitu kan, itu dia masuknya ke forced convection. Jadi misalnya kita punya di sini telur panas, ada dikipasin ya, ada udara mengalir, itu masuknya ke forced convection. Tapi kalau misalnya diakibatkan oleh buoyancy itu dia masuknya ke yang natural. Ini kan dia nggak ada kipas atau yang lain-lain ya. Jadi dia akibat buoyancy. Nah, buoyancy-nya akibat perbedaan densitas. Perbedaan density yang disebabkan oleh variasi temperatur si fluida yang akibat ada benda yang panas di sini. Kemudian kalau misalnya transfernya itu
di interest itu ada melibatkan perubahan fase, itu masuk juga ke konveksi. Contohnya kenaikan bubble atau gelembung uap selama proses boiling, atau ketika kondensasi ada liquid droplet yang jatuh, itu masuk juga ini ya ke konveksi juga hitungannya. Kemudian ini untuk rumusnya, jadi ada Newton's law of cooling, Q dot konveksi itu adalah HAS kali TS min T infinity atau HA delta T gitu. H-nya itu adalah koefisien heat transfer lewat konveksi, satuannya bisa juga watt per meter kuadrat Kelvin gitu ya. Kemudian AS itu A-nya kan area, S-nya surface, jadi luas permukaan. Luas permukaan di mana konveksi itu terjadi. Kemudian TS itu temperatur, T-nya S-nya surface tadi itu temperatur permukaan, dan T infinity adalah temperatur si fluida yang dia itu sudah cukup jauh dari surface. H itu tidak termasuk properti dari fluida dan nilainya itu ditentukan secara eksperimental dan dipengaruhi oleh berbagai variabel, misalnya geometri permukaan, kemudian nature dari gerak fluida, properti fluida sendiri, dan juga kecepatannya. Ini nilai-nilai tipikal atau nilai-nilai umum dari H tadi, koefisien perpindahan panas secara konveksi. Ya, kalau kita lihat di sini yang gas itu dia lebih rendah ya nilainya, H-nya itu dibandingkan liquid. Jadi misalnya free convection gas 2-25, kalau yang liquid dia 10-1000. Dan kalau kita bandingkan lagi yang free sama force, itu lebih tinggi yang force. Jadi kalau tadi free convection gas itu 2-25, force convection yang gas itu 25-250. Seperti itu. Kemudian yang lain, boiling dan kondensasi itu nilainya sangat besar, itu antara 2.500 sampai 100.000 watt per meter kuadrat Kelvin. Oke, kita lanjut ke radiasi. Jadi radiasi ini energi yang diemit atau dipancarkan oleh suatu matter dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau foton akibat konfigurasi elektronik atom atau molekul. Nah, tidak seperti yang tadi, konduksi dan konveksi, perpindahan panas lewat radiasi tidak membutuhkan suatu medium. Ini radiasi ini sangat cepat, yaitu pada kecepatan cahaya. Kemudian apalagi? Yang di sini yang dari matahari ya. Jadi energi dari matahari kita dapatkan di bumi ini itu melalui radiasi. Jadi bukan konduksi atau konveksi. Gitu. Kemudian pada studi perpindahan panas kita tertarik pada radiasi thermal, yaitu radiasi yang dipancarkan suatu body akibat temperaturnya. Jadi semua body yang temperatur itu di atas absolut 0, itu dia akan memancarkan radiasi thermal atau radiasi panas. Nah, sebenarnya radiasi itu adalah fenomena volumetrik, tapi biasanya dianggap sebagai fenomena surface saja untuk solid. Kemudian untuk rumusnya, Stefan Boltzmann Law, Q dot emit yang maksimal itu adalah sigma kali AS kali TS pangkat 4. Sama seperti tadi ya, jadi Q dot itu yang besar ini watt satuannya. Nah, ini ada sigma. Sigma itu apa? Sigma itu adalah Stefan Boltzmann constant. Jadi konstanta Stefan Boltzmann nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, di sini ada tulisan maksimal. Maksimal itu artinya dia adalah di sini makanya black body. Black body itu adalah permukaan ideal yang dia itu memancarkan radiasi pada laju maksimum. Ya kalau misalnya yang black body itu dia maksimum. Tapi kalau real surface, permukaan real, itu di sini kita hitung ada emissivity. Nah, seperti E ini ya. Itu emissivity. Jadi kalau misalnya black body berarti ininya emissivity-nya 1 gitu kan. Jadi kalau kita kalikan 1 kan ini jadinya tetap sama ya seperti yang tadi, sigma AS kali TS pangkat 4. Emissivity itu adalah ukuran seberapa dekat suatu surface mendekati black body. Black body tadi emissivity 1. Dan kalau misalnya
real surface itu dia emissivity-nya adalah antara 0 sampai 1. Kemudian di sini kita punya black body ceritanya, emissivity 1, T surface-nya 400 Kelvin, kemudian Q dot emit maksimalnya ini sigma TS pangkat 4. Ini beda sama tadi ya. Ini kan tadi sigma AS kali TS pangkat 4. Nah, di sini nggak ada A-nya. Nah, karena kita lihat juga ini beda ya. Ini Q dot besar, ini Q dot kecil. Nah, kalau yang kecil ini dia itu heat flux. FLUX ya tulisannya. Jadi flux panas itu dia persatuan luas. Nah, jadi ini persatuan luas jadi per meter persegi hasilnya. Jadi kan kalau ini tadi watt aja. Nah, kalau yang Q dot kecil ini yang flux itu flux atau flux kalau Inggrisnya itu watt per meter persegi. Ini tabulasi dari emissivity berbagai material pada temperatur 300 Kelvin. Jadi misalnya aluminium foil, dia besarnya 0,07. Kemudian cat misalnya, cat putih itu 0,9 dan lain-lainnya bisa dibaca sendiri. Oke, kemudian ada absorptivity alpha. Ini adalah fraksi energi radiasi yang mencapai surface yang itu diabsorb atau diserap oleh si permukaan. Nilainya juga sama seperti emissivity tadi, antara 0 dan 1. Nah, kalau black body, dia itu akan menyerap keseluruhan radiasi yang masuk ke dalamnya. Jadi alfanya adalah 1. Terus ada Kirchhoff law, emissivity dan juga absorptivity dari si surface pada temperatur dan panjang gelombang tertentu itu besarnya sama. Ini gambarannya, jadi misalnya ada Q dot incident ini yang masuk ya. Masuk itu sebagiannya ini diserap. Nah, diserapnya itu kita kalikan aja tadi Q dot-nya itu dengan si alpha absorptivity-nya. Nah, sisanya di reflect atau dipantulkan. Kemudian ada net radiation heat transfer, itu adalah perbedaan antara laju radiasi yang diemit atau dipancarkan dari suatu surface dan yang diserapnya. Ini cukup complicated, cukup kompleks karena dia tergantung dari berbagai hal, misalnya properti dari si surface, kemudian orientasinya, dan juga interaksi medium antar surface itu. Kemudian ini ya, kalau kita bandingkan radiasi itu biasanya signifikan kalau dibandingkan sama konduksi dan juga konveksi natural atau konveksi alami. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama konveksi paksa, itu nilainya radiasi itu biasanya negligible atau bisa diabaikan karena kecil. Nah, kemudian ketika suatu surface itu completely enclosed, jadi betul-betul ditutupi oleh suatu surface yang sangat yang jauh lebih besar gitu ya, pada temperatur T surrounding ini ya. Jadi ada surface, ini ada surrounding, T-nya itu T surrounding. Kemudian yaitu separated by a gas, misalnya udara, sini ada udara, yang tidak mempengaruhi atau tidak menghalangi radiasi, maka net rate dari radiation heat transfer antara kedua surface ini surface yang ini dan yang surroundingnya itu bisa dihitung dengan ini. Jadi Q dot radiasi itu adalah emissivity kali sigma tadi konstanta Boltzmann kali AS, jadi luasan permukaannya si surface ini, kemudian kita kalikan dengan delta TS pangkat 4. Nah, itu TS-nya ini, temperatur surface-nya ini di pangkat 4 dikurangin T surrounding di pangkat 4 juga. Nah, di sini. Ini dalam Kelvin ya, T yang ini. TS, T surrounding dalam Kelvin. Kemudian kalau misalnya terjadi berbarengan ini radiasi dan juga konveksi, maka tadi kan kalau konveksi dia HA delta T ya. Nah, delta T. Nah, di sini kalau misalnya ada radiasi juga, maka dia jadi H-nya itu H combine. H combine dan dia itu include di situ efek dari konveksi serta radiasi. Oke, mungkin cukup itu untuk materinya. Selanjutnya kita ke latihan soal ya. Oke, yang pertama, bagaimana konduksi berbeda dari konveksi.
Ya kalau konveksi itu dia melibatkan gerak fluida ya, sementara kalau konduksi tidak. Kemudian kalau misalnya kita punya solid saja, nah di situ hanya konduksi gitu. Kemudian apakah ada energi dari matahari yang mencapai bumi melalui konduksi atau konveksi? Tidak ya, tadi kan dia disampaikan hanya radiasi ya. Jadi dari energi matahari ke bumi itu lewat radiasi saja. Kemudian bagaimana konveksi paksa berbeda dari konveksi alami atau konveksi natural. Jadi kalau konveksi paksa itu dia ada external means atau suatu peralatan eksternal lah gitu ya. Misalnya udara gitu bisa pakai kipas, atau kalau misalnya cairan mungkin pakai pompa untuk dia itu dipaksa fluidanya mengalir. Sedangkan kalau misalnya convection yang natural atau alami itu hanya dari efek buoyancy. Buoyancy tadi akibat perbedaan density, perbedaan density itu akibat perbedaan temperatur ya. Oke, di sini ada soal temperatur permukaan dalam dan luar dari sebuah dinding bata ukuran 3,5 meter kali 7 meter dengan tebal 35 cm serta konduktivitas termal 0,69 watt per meter Kelvin dijaga masing-masing 21 derajat Celcius dan 7 derajat Celcius. Tentukan laju perbedaan panas dalam satuan watt yang melewati dinding. Ini kan padatan aja ya, berarti dia adalah konduksi. Ini jadi konduksi. Nah, kita masukkan dulu atau kita tuliskan rumusnya Q dot konduksi itu adalah K, kemudian A, baru si T-nya, ini misalnya T1 ya, ini T2, jadi T1 min T2 per L-nya, L tadi yang 35 cm. Ini kalau di sini saya langsung ke rumus dan perhitungan, tapi kalau misalnya ujian itu ya, kalau ujian itu dituliskan lengkap ya, misalnya diketahui, kemudian gambarnya digambar juga, dan lain-lainnya itu dituliskan secara lengkap. Ini untuk supaya cepat aja. Jadi K-nya itu termasukkan 0,69 watt per meter Kelvin. Kemudian A-nya itu dapat dari sini ya, 3,5 kali 7 meter. Jadi 3,5 meter kali 7 meter. Kemudian kita kalikan dengan delta T-nya, atau kalau sini langsung T1 kurang T2 ya. Dia 21 kurang 7. Langsung saya tuliskan Kelvin. Nah, jadi kan tadi sebenarnya kita punya Celsius ya. Cuman kalau misalnya delta, itu kan sudah pernah kita bahas juga sebelumnya waktu bagian temperatur, itu dia sama saja, mau deltanya dalam Celsius atau delta dalam Kelvin. Jadi sama, kalau kita langsung kurangin 21 kurang 7, atau kita ubah dulu 21-nya ke Kelvin, 7 derajat Celsius juga ke Kelvin, baru kita kurangin, itu tidak ada perbedaan, sehingga bisa langsung kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita bagi, nah misalnya saya tuliskan di sini saja, dibagi dengan L. L-nya 35 cm, atau kalau kita ubah ke meter, dia menjadi 0,35 meter. Nah, itu bisa coret ya. Nikahnya, kemudian meter. Nah, tinggal watt. Jadi hasilnya di sini adalah 676,2 watt. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ini mirip inner dan outer surface dari ukuran ini brick wall yang ukurannya 4 meter kali 7 meter, thickness-nya 30 cm, konduktivitas termal 0,69 watt per meter Kelvin, dijaga, ya tadi temperatur dijaga 20 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius. 20 ini 5. Tentukan laju heat transfer yang melewati dinding dalam watt. Ini sama seperti tadi. Jadi kita bisa tuliskan Q dot konduksi itu Ka, kemudian T1 kurang T2, sama ya, tulisannya T1, T2-nya dibagi dengan L. L tadi 30 cm. Kita bisa masukkan 0,69 watt per meter Kelvin dikalikan dengan A-nya, yaitu 4 meter kali 7 meter, atau kalau mau dituliskan, dihitung dulu A-nya sendiri, 4 kali 7, 28 meter persegi, baru masukkan di sini sama saja. Itu baru dikalikan dengan delta T, seperti tadi ya, kita bisa langsung aja kalau delta
walaupun ini dalam Celsius bisa kita langsung tuliskan 20 min 5, ini sama dengan yang Kelvin. Kemudian dibagi dengan L nya itu 0,3 ya, 0,3 meter. Maka ini kalian bisa coret meter di sini, sehingga hasilnya itu adalah 966 watt, seperti itu. Oke, berikutnya udara pada temperatur 20 derajat Celcius mempunyai koefisien heat transfer konveksi yaitu 20 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, itu dia udaranya mengalir di atas sebuah kolam. Temperatur surface atau temperatur permukaan dari si kolamnya itu adalah 40 derajat Celcius. Tentukan heat flux antara surface atau permukaannya kolam dengan si udara. Jadi di sini bisa kita masukkan key dot konveksi, yaitu kalau misalnya aslinya kan yang key dot yang besar itu kan dia HA delta T. Nah, di sini karena heat flux jadi tanpa A, jadi H kali delta T. Delta T-nya itu adalah TS, T surface dikurangin dengan T infinity, si fluidanya itu. Bisa kita masukkan 20 watt per meter kuadrat Kelvin, baru kita kalikan dengan TS-nya, yaitu 40, baru T infinity 20 derajat Celcius. Nah, tapi karena kita dimintanya kan sebenarnya kan Kelvin ya, tapi karena dia di sini ada delta atau perubahannya atau perbedaannya yang diminta, itu kita tidak masalah untuk tidak kita ubah ke Kelvin terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya mau diubah dulu, 40-nya di Kelvin dulu, 20 derajat Celcius jadi Kelvin dulu, itu baru dikurangin sama saja. Jadi kita bisa tulis di sini 40 kurang 20, langsung aja ya Kelvin. Ini kita coret sehingga hasilnya itu adalah 400 watt per meter persegi, seperti itu. Oke, yang terakhir ini radiasi ya. Jadi misalnya ada orang yang dia itu luas permukaannya 1,7 meter persegi, emissivity-nya 0,5 dan temperatur surface-nya itu tempat permukaannya adalah 30 derajat Celcius. Tentukan laju kehilangan panas dari si orang ini secara radiasi di sebuah ruangan besar yang punya dinding dengan temperatur A 300 Kelvin dan B 280 Kelvin. Jadi ini seperti yang tadi di materi ya. Jadi ada surface, kemudian ada dilingkupi, dia keseluruhannya dia dilingkupi oleh suatu surrounding dengan temperatur tertentu. Jadi kita bisa masukkan saja, misalnya ini kita kerjakan yang A dulu ya. Yang A dulu itu untuk yang T surroundingnya adalah 300 Kelvin. Ini kita masukkan key dot radiasi. Lalu kita singkat key dot rad ini itu adalah emissivity, baru kita kalikan dengan sigma, baru luas surface AS atau luas permukaan, baru kita kalikan dengan delta T yang pangkat 4. Jadi TS pangkat 4 dikurangin T sur pangkat 4. Nah, seperti ini. Ini kita bisa masukkan saja. Jadi yang emissivity-nya itu kan yang ini tadi ya, 0,5. Jadi 0,5 baru dikalikan dengan konstanta Boltzmann, itu adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Satuannya watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Baru kita kalikan dengan si A-nya dulu ya. A-nya itu adalah 1,7. Ini 1,7 meter kuadrat. Baru kita kalikan dengan ini delta T yang pangkat 4. Jadi delta T-nya berarti ini kan ini TS berarti yang si ini ya surface temperatur 30 derajat Celcius. Nah, ini beda seperti yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi itu kan dia diminta hanya delta T ya, tanpa ada pangkat-pangkatnya gitu ya. Itu bisa langsung. Jadi Celcius bisa langsung kita
kurangin. Tapi kalau di sini ini dipangkat 4, jadi kita harus ubah dulu 32-nya ke Kelvin. Jadi kita tambahkan dengan 273. 32 tambah 273, atau kalau lebih pasnya itu 273,15 gitu ya. Langsung saya tulis seperti ini. Kemudian baru dipangkatkan dengan 4. Itu baru kita kurangi dengan yang T surrounding. T surroundingnya ini 300 Kelvin. Jadi 300 pangkat 4. Nah, ini semuanya adalah di ujungnya adalah Kelvin pangkat 4 ya. Nah, seperti ini. Jadi Kelvin pangkat 4-nya bisa kita coret. Kemudian ada meter kuadrat bisa dicoret juga. Tinggal hitung seperti biasa. Jadi ini diselesaikan dulu, 32 tambah 273, baru dipangkatkan 4, baru kita kurangi dengan 300 pangkat 4, baru dikalikan dengan nilai-nilai yang di depannya ini. Itu nilainya, hasilnya adalah 26,7 watt. Nah, kemudian yang D itu caranya sama ya. Tapi ini dengan T surrounding yang 280 Kelvin. Jadi itu caranya ini sama saja, cuman yang berbeda di akhirnya itu di belakangnya sana. Jadi Q dot rad itu adalah emissivity dikalikan sigma atau konstanta Boltzmann tadi dikalikan dengan luas permukaan kali delta T pangkat 4. Ts pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4. Nah, ini masih sama 0,5 kali 5,67 kali 10 pangkatnya 8 watt per meter kuadrat Kelvin. Pangkat 4, baru kita kalikan dengan AS-nya 1,7 meter persegi. Baru di sini itu 32 ditambah 273, tambah dulu baru dipangkat 4, baru kita kurangi sama tesurnya. Tesur pangkat 4-nya itulah 280 pangkat 4. Nah, itu semuanya ini Kelvin pangkat 4 gitu kan. Bisa kita coret Kelvin pangkat 4, meter persegi. Nah, tinggal kita selesaikan seperti tadi ya. Jadi ini ditambahkan dulu pangkat 4, baru dikurangin dengan 280 pangkat 4, baru dikalikan semuanya. Hasilnya itu adalah 121 watt. Nah, jadi cukup besar ya perbedaannya ya. Jadi kalau T surroundingnya itu turun 20 Kelvin saja, Q dot rad-nya itu berubah jadi sejauh ini, dari 26 mencapai 121. Itu perbedaannya signifikan. Oke, mungkin cukup itu untuk latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.